Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Di antara permasalahan yang dipersoalkan dari wakil presiden kita yaitu Mas Gibran adalah kemampuannya di dalam berbahasa Inggris. Saya kira kemampuan di dalam berbahasa Inggris ini tidak mencerminkan seseorang itu bagus di dalam leadership ya. Jadi ini tidak berbanding linear begitu. Kalau tidak tahu bahasa Inggris kemudian leadershipnya buruk, kalau misalkan bahasa Inggrisnya bagus sekali leadershipnya baik. Tidak begitu. Saya lebih melihat kepada kemampuan berkomunikasi sebetulnya, bukan kepada kemampuan berbahasa asing. Jadi kalau kemampuan berkomunikasinya bagus, meskipun misalkan tidak menguasai bahasa Inggris, ya itu ada jalan keluar ya dari situ. Misalkan dengan memakai teks, tetapi pesan dan intonasi yang ingin disampaikan itu tersampaikan begitu, atau memakai penterjemah, itu bisa saja dipakai. Jadi sekali lagi saya pribadi begitu ya, bukan orang yang melihat leadership itu dari kemampuan berbahasa asing, apalagi bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab lain ceritanya itu ya. Nah kemudian kemampuan berbahasa Inggris itu ya akan menunjukkan kepada etos belajar ya, keseriusan di dalam mempelajari sesuatu, kemudian keseriusan di dalam menunjukkan begitu ya, kepada keseriusan di dalam memahami peta global. Ya karena tanpa bahasa Inggris mau pakai apa kita? Karena itu sudah jadi lingua francanya kita, bahasa Inggris itu pada saat ini. Nah, yang menarik begitu, Gibran ini dia diklaim menghabiskan waktunya di luar negeri itu berapa tahun berarti ya? 2 tahun secondary kan, kemudian pindah ke UTS InSearch 3 tahun, 5 tahun, kemudian MDIS itu berapa tahun? 5 tahun, 3 tahun juga begitu. Jadi 8 tahun. 8 tahun. Jadi Gibran itu diklaim menghabiskan waktu di luar negeri 8 tahun. Nah, jadi kalau misalkan pada akhirnya orang-orang itu menuntut kelancaran di dalam berbahasa Inggris dari Gibran, akhirnya itu akan menjadi wajar dan evidence ke sana itu agak sulit begitu, dan itu akan kita saksikan nanti ya. Nah, kemudian saya mau membahas dulu sedikit ya kelebihan orang Indonesia nih dari orang-orang yang lain, dari bangsa-bangsa yang lain begitu. Orang Indonesia itu fasohah loh ya, fasih lisannya itu. Kita ingat bahkan ya beberapa ulama dari Indonesia itu menjadi imam di Masjidil Haram. Bayangin tuh ya, orang Banten, orang Minangkabau, orang Madura itu bisa menjadi imam di Masjidil Haram. Andai kata Wahabi nggak datang itu, sekarang mungkin kalau kita ke Makkah, ke Masjidil Haram itu imamnya orang Indonesia tuh ya. Karena emang sefasih itu kita itu. Jadi lidah orang Indonesia itu cepat beradaptasi dengan bahasa luar. Nah, saya ingat waktu sekolah itu, waktu di Amerika itu, kemampuan membaca saya itu lebih bagus daripada lokal loh. Saya juga kaget begitu. Jadi reading skill saya itu lebih baik daripada orang-orang Amerika pada umumnya saat itu. High school ya, bukan kuliahan. SMA lah katakan demikian. Dan bukan cuman saya. Jadi itu bukan kelebihan saya seorang begitu, bukan, karena teman-teman pun yang berangkat ke sana, saya lihat adaptasi di dalam berbahasa itu cepat sekali, baik di dalam speaking atau reading. Nah, apakah ini ada di dalam diri Gibran atau tidak? Nah, ini yang akan kita saksikan. Kemudian satu hal lagi yang ingin saya tekankan di sini, para pembela Gibran itu bagaimana mereka membelanya membabi buta begitu, tanpa melihat kenyataan yang ada. Ini sebetulnya kenyataannya bagaimana itu tidak dilihat sama sekali. Nah, cuman supaya kita punya bandingan ya, mungkin kita tidak akan hanya melihat Gibran di sini, karena memang sudah ada beberapa video yang membahas hal itu. Jadi saya akan menambahkan sedikit saja begitu ya, tidak terlalu banyak mungkin dari komentar yang akan bisa didapatkan dari video ini.
Kita akan saksikan dulu yang pertama nih. Jadi ada yang mengklaim bahwa Gibran itu jago bahasa Inggris hanya karena video 5 detik ini. Kita lihat ya. Dah, segitu doang. 5 detik lah. Dengan tulisan seperti ini kita balikin dulu ke belakang ya, biar enak nih. Banyak yang meragukan bahasa Inggris Wapres. Ini buktinya dia mampu bercanda dalam bahasa Inggris. Tidak ada audionya nyanyi doang begitu. Sama saya dihilangkan. Tips and trick untuk menguji penguasaan bahasa asing seseorang hanya ada 2 cara, yaitu ucapan spontan saat marah atau emosional atau kesal dan lain-lain, ucapan spontan saat bercanda atau yang gembira dan lain-lain. Ini ada nada sarkas ya. Menurut kalian apa yang sedang dibicarakan Macron dengan Mas Gibran hingga terbahak-bahak begitu? Apa membicarakan kaum muda lagi ribut ijazah? Gak bisa ya, video 5 detik, caption 5 detik tidak ada audionya, kemudian kita katakan jago dalam bahasa Inggris. Saya tidak mengatakan Gibran tidak bisa bahasa Inggris, tidak sama sekali ya. Cuman cara berdalil seperti ini, cara berhujah apa? Kita katakan ya, cara membangun argumen seperti ini yang tidak baik. Kalau ada misalkan ya tinggal keluarkan saja. Nah, apa kira-kiranya ini tertawa seperti ini nih? Yang nggak tahu juga begitu. Oke, itu nggak tahu. Yang jelas cara membangun argumen seperti itu tidak baik lah ya. Cuma ada ketawa-ketawa bareng begitu. Biasa kalau sedang, kamu coba lihat ya, ada komedi Jim Carrey itu, dia menunjukkan bagaimana jenis-jenis tertawa itu, ada tertawanya orang miskin, kemudian ada tertawanya orang kaya. Itu satir. Memang kalau orang-orang hype yang kita katakan jet set begitu ya, orang-orang yang memang kelas sosialnya ada di atas, lain mereka itu. Jadi dari hanya tertawa seperti itu kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Nah, kemudian di sini ada pidato Gibran juga, yang ini pidato ya dengan teks yang sayangnya pakai masker. Mungkin saat itu sedang pandemi. Kita saksikan. The upcoming construction of Sheikh Zayed Mosque and the Islamic Center. We trust that the strong bond between Indonesia and the United Arab Emirates will continue to blossom and flourish as time moves forward. It is our hope that this mosque become. Oke, sebentar. Tadi ada mispronunciation sedikit begitu ya. Jadi saya dengar sih flourish begitu. Mas, flourish itu kan berbunga ya. Bukan flourish. Ya, sekali lagi kita tidak harus menjadi native begitu ya. Tidak harus semua semua kata itu harus tepat begitu, harus perfect, enggak lah. Kemudian di dalam katakanlah aksen juga ya. Aksen nggak harus kita itu British 100% begitu ya, atau misalkan American 100% ya, enggak. Kita bisa berbicara dengan bahasa Inggris dengan aksen kita yang khas begitu. Dan kita lihat itu di dalam beberapa kesempatan, baik di dalam movie ya, di dalam film, atau misalkan kita juga lihat itu di dalam percakapan para pemimpin negara. Itu banyak sekali para pemimpin negara itu yang aksen Inggrisnya itu kental begitu, aksen lokal mereka itu kental. Cuman memang dari cuplikan yang tadi juga ya, saya tidak melihat kecakapan Gibran di dalam berbahasa Inggris. Di situ tidak, karena itu yang membaca. Kemudian cara membacanya pun itu kelas 1 SMA itu sudah begitu ya. Kelas 1 SMA itu yang memang belajar bahasa Inggris itu sudah begitu membacanya. Jadi tidak ada kelebihan dalam hal itu membaca begitu ya. Apakah menunjukkan Gibran 6 tahun, berapa tadi? 8 tahun di luar negeri? Saya kira tidak begitu ya, kurang. Kalau memang misalkan bergaul di sananya, kecuali kalau memang tidak bergaul, apartemen, sekolah, pulang, apartemen, sekolah, pulang, saya nggak tahu. Tapi kalau misalkan memang bergaul dengan teman-temannya itu, seharusnya lebih bagus begitu, lebih baik. Itu reading ya, bukan speaking. Sekali lagi kita akan lihat sekarang nih, ini siapa? AHY. Ini AHY speaking nih, tidak reading kalau tidak salah. I hope everyone will have a great time today, and I'm sure there will be a great discussion
We will talk about several most pressing issues, which include and revolves around geopolitics, international security, as well as global economy and climate change. Oke, itu AHY udahlah jauh kelas, beda kelas lah ya. AHY sama Gibran. Padahal nggak tahu sepertinya AHY itu tidak selama Gibran mungkin riwayat pendidikan di luar negerinya ya. Yang anehnya itu Gibran itu kan sebetulnya dari SMP. SMP itu perkembangan kemampuan berbahasanya seharusnya lebih cepat begitu ya, lebih bagus seharusnya daripada yang masuk kuliah. Jadi udah beda kelas. Kalau melihat AHY itu dia fluent di dalam uttering, di dalam menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan itu lebih fasih. Jadi sekali lagi bukan hanya kefasihan berbahasa Inggrisnya, tetapi menyampaikannya begitu, dan apa yang disampaikannya udah jauh kalau AHY sama Gibran. Nah ini ada Puan nih, Puan Maharani. Ini mah buat intermezzo aja ya. Kita tidak akan membicarakan Mbak Puan di sini. Many countries have enacted emergency measures that limit the freedom of movement. We have seen proliferation of fake news, rising tension, and polarization in the society in some. Oke, itu memang katanya susah itu apa? Proliferation begitu ya, atau apa? Saya juga susah itu bacanya. Utteringnya sulit. Memang ada beberapa kata bahasa Inggris itu yang sulit. Ini apalagi membaca begitu ya. Kalau skill membaca saya lihat bagian awalnya begitu. Yang awalnya Mbak Puan ini justru lebih fasih daripada Gibran tuh. Bagian awalnya satu kata itu saja memang belepotan. Susah. Itu kayak di kita juga sama di dalam bahasa Indonesia itu suka ada kata-kata. Saya kemarin agak susah bilang apa? Susah. Kemendikbudristek lah itulah pokoknya ya. Kemendikbudristek, nah itu ya, Kemendikbudristek kalau tidak salah bahasanya. Itu memang ada kata-kata seperti itu. Jadi jangan menjadi orang yang memang kalau tidak suka kepada seseorang itu langsung melihat semuanya jelek begitu. Ya ada salah sedikit kemudian disalahkan, janganlah. Karena ingat ya, ini ada pelajaran penting bahwa kita itu tidak bisa memiliki pemimpin yang sempurna, itu tidak bisa. Orang-orang Quraisy itu dulu mereka itu melihat Rasulullah SAW tatkala beliau jalan-jalan di pasar, cek harga, kemudian beli barang makanan. Orang Quraisy itu melihat itu adalah sebuah celah begitu. Masa ada Rasul jalan-jalan di pasar, kan begitu. Jadi orang Quraisy itu menginginkan pemimpin yang sempurna dalam pandangan mereka, seperti malaikat begitu, yang nggak pernah salah, tidak ada cacat. Ya akhirnya yang akan celaka orang seperti itu sendiri. Jadi di dalam kepemimpinan misalkan yang memang tidak ada permasalahan ya jangan dipermasalahkan. Yang memang ada permasalahannya ya silahkan dipermasalahkan begitu. Nah jadi misalkan tadi Mbak Puan ya, Mbak Puan itu saya kira di dalam membaca teks bahasa Inggris itu lebih bagus daripada Gibran. Nah sekarang entah bagaimana pendidikannya Bu Puan itu saya tidak tahu. Nah kemudian ini ada pidato yang katanya pidato Gibran di Prancis nih, di Paris begitu ya kalau tidak salah. Ini kita saksikan dulu nih. Get recognition and interest from the European market. I trust that the business owners will be more passionate to keep learning. Oke, ini kan sepertinya pidato begitu ya. Dan ini kemarin yang sempat disinggung sama Azwan tuh. Itu Gibran pidato di Paris pakai bahasa apa? Pakai bahasa Urdu katanya begitu. Oh ternyata ini videonya. Dan kita lihat, oh iya Gibran ternyata bisa berpidato. Ini kita nanti sebelum masuk ke dalam bahasa Inggrisnya ya, kita saksikan lagi dulu nih. Improving the quality of their products for the global market. Nah, ternyata ya ini nih.
Oke. Dari angle yang lain ternyata pakai teleprompter. Jadi itu bukanlah apa yang ingin Gibran sampaikan dari dirinya kemudian disampaikan dengan fasih, begitu, tidak. Tadi balik lagi ini reading skill ya. Reading skillnya pun bukan di dalam comprehending teks, di dalam memahami teks, bukan, tetapi di dalam membaca teks. Dan kalau misalkan dilihat bagaimana kemampuan utteringnya, jadi kalau di dalam bahasa Arab itu kayak apa ya, kayak iqra begitu ya. Jadi bisa membaca hadis tapi nggak paham apa isinya, kemudian bisa membaca Al-Quran tapi tidak paham misalkan isinya, yaitu kan kemampuan membaca. Orang bisa fasih sampai jadi qori begitu ya, baca Qurannya fasih sekali, tapi ditanya apa maknanya bisa nggak paham juga begitu. Nah ini tidak menunjukkan ya, saya tidak mengatakan Gibran tidak paham atas apa yang dia bicarakan, tidak, tetapi ini tidak menunjukkan Gibran paham akan apa yang dia katakan begitu. Ini tidak menunjukkan. Cuman ini menunjukkan bahwa Gibran memiliki kemampuan di dalam uttering English dari teks begitu, membacakan. Ya, saya tidak mengatakan reading. Reading itu kalau sekarang sudah agak lain begitu sebetulnya ya. Reading itu kan tidak harus diucap, tidak harus diutter kalau sekarang itu. Kalau dulu reading sama uttering itu dia identik. Makanya ada bahasa iqra begitu ya, bacalah. Mada akro, apa yang harus aku baca, kata Rasulullah itu. Dan tatkala kita masuk kepada Syafi'iyah misalkan, membaca Al-Fatihah itu wajib. Nah, bacanya itu harus dilafalkan, minimal terdengar oleh telinga sendiri. Nah, kalau sekarang itu kan reading itu kita ngelihat teks aja gini, ininya diam kan sudah dianggap reading ya. Itu kalau di kita mutolaah namanya ya. Ala kulli hal lah. Jadi yang menarik dari sini sekali lagi yaitu bagaimana para pembela Gibran itu membela dengan membabi buta atau membuta babi. Kenapa? Karena yang tadi yang di awal itu kan framing sebetulnya. Ini yang namanya framing seperti ini. Ini banyak angle, kan ada angle dari depan. Cuman kalau angle dari depan seperti ini akan terlihat membaca teleprompter. Tapi juga ada angle dari pinggir begitu. Nah angle dari pinggir ini kan tidak terlihat. Nah inilah namanya framing. Dari pinggir itu dia seperti pintar begitu ya. Seperti berbicara tanpa teks. Yang di depan itu ternyata ya pakai teks juga. Cuman alatnya teleprompter. Nah, saya tidak mengatakan ya Gibran tidak bisa speak up dalam bahasa Inggris begitu ya. Ada conversation dalam bahasa Inggris. Saya tidak mengatakan demikian. Cuman sampai di sini belum. Nah, karena ini dijadikan karena dijadikan dalil, dijadikan argumen bagi para pembela Gibran, ya saya harus bahas dulu. Makanya ada tulisan dari situ tuh, hal ini sekaligus menepis rumor bahwa Wapres Gibran tidak bisa berpidato. Memang tidak bisa berpidato dalam pengertian memang dia itu memiliki skill untuk berbicara di hadapan umum dalam bahasa Inggris begitu ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Dengan cara menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Apakah itu bermasalah? Saya kira tidak terlalu bermasalah begitu. Karena yang dilihat dari apa yang disampaikan bukan di dalam bahasa apanya, tetapi inti dari yang disampaikan. Itu yang lebih penting daripada kemampuan berbahasa. Cuman sekali lagi yang dibahas di sini adalah bagaimana Gibran ini yang diklaim 6 tahun di luar negeri, yaitu yang berbicara bahasa Inggris di Singapura dan di Australia begitu. Entah nanti dalamnya bahasa Mandarin atau lain sebagainya, saya tidak tahu ya. Cuman sampai saat ini, sampai video ini tidak menunjukkan Gibran itu memang berpendidikan sekian lama. And improving the quality of their products for the global market. Falling off with batik is one of the UNESCO World's Heritage. I hope that with the involvement from Indonesian fashion designers, batik can be part of the global fashion industry. I hope that Indonesian culture can be showcased through the performance from artists in the opening ceremony. Although it only represents a fraction of the nation's wonderful culture. Oke, sebentar ya. Nah, supaya kita fair begitu ya, Gibran itu bisa dan tahu dan distinct dalam pronunciation-nya itu. Itu distinct itu memang bagus di dalam, tapi tidak menunjukkan 6 tahun itu saja. Ya itu saja. Kalau bagus. Ya setara SMA lah. Anak-anak SMA udah bisa kayak gitu tuh. Anak-anak SMA. Saya kenapa tahu? Saya dulu langganan debat bahasa Inggris itu di Bandung ya. Meskipun nggak sering menang karena Indonesia itu bagus-bagus loh bahasa Inggrisnya. Di Bandung itu ada
banyak sekali sekolah-sekolah SMA yang bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada pesantren saya dulu begitu ya, nggak tahu kalau sekarang. Jadi tahu, oh memang kalau kita lihat rata-rata sekolah internasional di Indonesia, anak-anaknya itu SMA-nya itu lebih bagus daripada Gibran. Cuman memang Gibran juga di sini tidak jelek begitu. He's not bad, nggak jelek, nggak mispronunciation begitu ya. Pronunciation-nya itu miss terus begitu, enggak. Adalah perbedaan yang cukup mencolok ketika Gibran, Anies, dan AHY berpidato dalam bahasa Inggris. Mereka memiliki kemampuan masing-masing, tetapi tentu ada yang terbaik di antara mereka. Menurut kamu siapa yang terbaik? Tulis di kolom komentar. Ladies and gentlemen. Oke, ini kita sebentar saja ya melihat ini. For welcoming us to this remarkable city, a living monument to modern vision and national aspiration. It reminds us that bold ideas, when grounded in purpose, can reshape a nation's destiny. Allow me to introduce myself. My name is Agus Harimurti Yudhoyono, the Coordinating Minister for Infrastructure and Regional Development of the Republic of Indonesia. Oke. Kalau Anda memperhatikan, ini sama-sama juga membaca teks ya. Siapa AHY ini? Gibran juga tadi sama baca teks. Ini jauh sekali intonasinya, kemudian berhenti di mana, kemudian perpindahan dari satu kata ke kata yang lain, perpindahan dari satu sentence ke sentence yang lain. Don ya. Selesai itu sudah Gibran, habis sama AHY sudah. Kalau lomba baca pidato begitu ya. Dan tadi kita sudah melihat bagaimana AHY juga piawai di dalam conversation ya. Piawai juga AHY ini. Jadi bukan bandingan ya. Tapi sekali lagi kita harus fair, itu bukan satu-satunya barometer. Tapi begitu ya. Kalau kita melihat juga dari apa yang isi yang dibicarakan, ini AHY luar biasa. Kita simak sebentar lagi saja begitu ya. This marks Indonesia's first participation in the BRICS Urbanization Forum since joining the group. As the world's fourth most populous nation and a pivotal country in Southeast Asia, a region of dynamic growth, we bring both weight and hope to our shared pursuit of global prosperity and sustainability. Oke, American sekali begitu ya. Dan yang saya suka juga apa? Matanya main begitu. AHY ini. Entah Gibran tuh tadi kalau tidak salah nunduk terus kalau nggak salah ya. Nanti kita akan lihat kalau tidak salah ada setelah ini. Nah itu jadi readingnya speech itu jauh lah, tidak bisa dibandingkan ya. Kemudian kita loncat saja nih. Oh ini siapa ini? Ini Pak Anies ya. And the bad news, okay, are you ready? Yes, I am. The bad news is you will live no more than 24 hours. Wow, that's not very long. 24 hours. Okay, so I'm prepared for the very bad news. The very bad news is I've been trying to reach you since yesterday. So this is the it. This is it. This is the end. But you know what's interesting about this is still telling the truth, still not modifying the fact, but you delivering it in a creative way. Oke, ini Pak Anies sudah down lagi begitu ya. Kalau dibandingkan dengan Gibran, down. Selesai Gibran itu habis sudah sama Pak Anies dalam bahasa Inggris. Kalau dibandingkan dengan AHY tadi dengan speaking, kita bisa katakan ini dua-duanya kalau tidak salah US juga ya. Kalau Pak Anies Baswedan ini AFS itu sama dengan program saya dulu. Pak Anies itu beliau salah satu yang terlama dengan siapa dulu ya beliau itu. Saya nggak terlalu tahu lah. Cuman ya nggak bisa dibandingkan. Saya nggak tahu Pak Anies ini berapa lama di luar negerinya. Cuman saya agak terkejut karena aksen Pak Anies ini lebih kental daripada AHY begitu. Aksennya kental sekali. Saya tidak mengatakan Pak Anies tidak bisa berkata dengan bahasa Inggris aksen full American, enggak, karena memang sekali lagi tadi ya local pride itu ya ada, nggak jadi masalah. Oke, itu Pak Anies ya. Ini tidak pakai teks Pak Anies ini di sini. Kita lanjut saja terus. Lama sekali Pak Anies ya bicaranya.
Sebentar. Nah, ini ada Gibran nih. Yang tadi. Sohail Muhammad Al-Masri of the United Arab Emirates. We extend our deepest gratitude for his all-gracious support on behalf of the upcoming construction of Sheikh Zayed Mosque and the Islamic Center. We trust that the strong bond between Indonesia and the United Arab Emirates will continue to blossom and flourish as time moves forward. It is our hope that this mosque become a center for Muslim activities in Solo for years to come. We desire that the future bring greater knowledge, both technological and religious faith, to this sacred ground. Okay. May all Muslims who enter through its gates be filled with a sense of joy and admiration for this great city, Surakarta. Oke, sebentar. Yang itu jauh lebih baik, jauh lebih bagus daripada yang di Paris tadi ya. Jauh lebih bagus. Itu membaca, ya, membaca. Cuman tadi juga baca teleprompter kan. Cuman itu jauh lebih bagus begitu. Kalau ini saya agak melihat ada nih hasil tuh Gibran. Yang tadi yang terakhir itu ya. Ya, kuliahan luar negeri saya rasa ada lah. Cuman ya sekali lagi dibandingkan dengan SMA internasional di Indonesia itu masih bagusan mereka. Dan beberapa SMA di Garut juga ya. SMA yang favoritnya itu mereka bagus-bagus juga bahasa Inggris sudah. Nah, ini yang akan menjadi penutup begitu ya, bahwa kita tidak bisa meragukan kemampuan berbahasa Inggrisnya Gibran karena memang punya. Jadi masalah Gibran itu bukan di dalam bahasa Inggrisnya, tetapi di dalam skill komunikasinya secara umum. Karena kalau skill komunikasi secara umum itu dia rendah, mau pakai bahasa apapun, ya akan sulit begitu. Ini saya langsung saja agak cepat ya kepada bagian Gibran nih. Dan ini ada siapa Macron gitu ya mungkin. Entah siapa ini orang nih. Batik is a very interesting product, something which is really the heart. Sebentar. Thanks to you. Because without you, I will not be a specialist. Marc-Antoine Jammet. Jammet apa Jamot? Batik, as I am today, but Batik is a very interesting product, something which is really the heart of Indonesia, a testimony of the culture of this great country. And I have been fascinated by the way you work, 10 steps. Sebentar ya, waktunya sedikit lagi, saya cepat aja ke bagian Gibran ya. All the things you break will be a great success. If you don't mind, we will send you some samples of batik, different color of batik, different pattern of batik, so you can try and feel the batik. Because we have different batik for different events. If you don't mind, we will send you some samples of batik, different color of batik, different pattern of batik, so you can try and feel the box. Because we have different batik for different events. Oke, itu bahasa Inggrisnya Gibran. Don, ya bisa menilai ngobrol dua orang begitu. Agak kikuk sedikit, ya itu beliau belum menjadi wakil presiden, agak wajar. Cuman ada cumanya lagi, kalau misalkan di dalam komunikasi saya tidak melihat tadi Gibran ini menimpali ya apa yang dikatakan oleh Jamot tadi itu Antoine. Saya tidak melihat Gibran menimpali itu. Jadi saya juga tidak tahu Gibran itu ngerti juga apa enggak yang dikatakan oleh Antoine itu. Cuman kalau kita mengatakan Gibran itu tidak bisa berbahasa Inggris, keterlaluan sudah ya. Jangan demikian lah. Cuman kalau misalkan kemampuan komunikasinya memang kurang, Gibran ini memang demikian adanya. Kemampuan komunikasinya kurang, bukan kemampuan di dalam berbahasa Inggrisnya. Apakah itu menunjukkan 6 tahun di luar negeri? Saya rasa tidak terlalu begitu. Demikian ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Belajar bahasa biar bagus ya. Itu melatih pikiran juga tuh dan kemampuan berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.